Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dari kelompok 1 yang berjudul Pengantar Filsafat Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat yang merupakan persamaan kata falsafah bahasa Arab dan filosofi bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata philos dan sophia. Kata philos berarti kekasih, bisa juga berarti sahabat. Secara harfiah, filosofia berarti yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Jadi, filsafat secara umum bisa diartikan sebagai kebijaksanaan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang digulumi sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ilmu dan filsafat saling berhubungan yang tidak dapat bisa dipisahkan karena filsafat merupakan induk dari pengetahuan. Hal ini berarti segala prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pengetahuan sangat ditentukan oleh filsafat. Agama secara istilah adalah kepercayaan praktik yang didasarkan pada interpretasi dan respon manusia terhadap hal-hal yang sakral. Menurut Muhammad Iqbal, keimanan, pemikiran, dan petualangan adalah 3 dimensi kehidupan manusia. Agama sebagai sistem kepercayaan memberi manusia perspektif yang lebih kuat tentang masa depan. Jika diyakini dan dihayati secara mendalam, agama ini dapat membuat orang sebagai struktur sosial, agama berfungsi untuk memberikan aturan dan ajaran dasar yang harus dipatuhi manusia untuk mengatur interaksi satu sama lain. Agama juga menetapkan norma dan peraturan yang harus diterima seperti hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan filsafat dan agama yaitu semua dapat ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia karena setiap masalah bersifat unik. Tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh agama. Saya akan melanjutkan materi yaitu hubungan filsafat agama dan ilmu filsafat. Hubungan filsafat agama dan ilmu pengetahuan filsafat merupakan pendekatan yang unik untuk mencari kebenaran karena merupakan cara berpikir yang metodis. Dalam kerangka agama, filsafat membahas sejumlah topik dan aspek. Akibatnya, filsafat juga membahas topik-topik berikut: keberadaan Tuhan, tantangan nubuat, fungsi dan akal budi dan wahyu, penciptaan manusia dan pengabdian manusia. Pada masa lampau, filsafat sudah ada jauh sebelum Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hubungan filsafat dengan ilmu filsafat dan sains. Sejarahnya merupakan satu kesatuan, keduanya telah berbeda. Seiring waktu, dengan sains kini mengendalikan sebagian besar kognisi manusia. Hal ini memotivasi upaya untuk menempatkan keduanya sesuai dengan batasan dunia masing-masing. Tujuannya bukanlah pemisahan, melainkan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan atau filsafat dan sains untuk menambah pengetahuan kita tentang kekayaan intelektual manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek dan tujuan filsafat. Filsafat sebagai kegiatan pikir murni manusia menyelidiki objek yang tidak terbatas. Ditinjau dari sudut isi atau substansi dapat dibedakan menjadi berikut ini. Yang pertama, objek material ialah menyelidiki segala sesuatu yang tak terbatas dengan tujuan memahami hakikat ada, realitas, dan wujud. Yang kedua, objek formal ialah metodologi, sudut, atau cara pandang khas filsafat, pendekatan dan metode untuk meneliti atau mengkaji hakikat yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret fisik dan bukan fisik, abstrak dan spiritual maupun abstrak logis, konsepsional, rohaniah, nilai-nilai agama, dan metafisika, bahkan mengenai Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Yang selanjutnya ada tujuan filsafat. Tujuan filsafat itu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis dan cermat kegiatan ilmiah. Maksudnya seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri sehingga dapat menghindarkan diri dari menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar.